Oke, kita mulai perkuliahan pada malam hari ini. Mohon maaf karena terlalu malam. Oke, di sini agendanya saya akan menjelaskan bagaimana teman-teman harus mengerjakan tugas tiga. Satu itu. Kemudian yang kedua, mohon diperhatikan. Nanti akan ada contoh. Contoh ini saya ambil dari teman-teman yang sudah upload tugas. Kemudian tugasnya sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus ya. Eh, Saya tidak em, harus harus seperti ini, enggak. Nanti boleh sih ya. Tapi coba tolong diperhatikan ya, eh, apa namanya untuk pengerjaannya gitu. Jadi hanya saya akan membagikan hanya karena nanti ini akan terlalu malam ya kalau lebih dari satu tugas. Mungkin saya akan membahas satu tugas saja. Jadi nanti misal teman-teman di sini kurang fokus karena sudah capek ya seharian tadi, mungkin ada yang sudah kerja dari pagi ya kan, malam-malam harus ikut tuh web gitu, jadi nggak bisa fokus. Nanti akan saya upload untuk videonya seperti biasa, jadi bisa di Ibu izin Ivana hadir. ya nanti ya kalau kita mau ini ya, kalau kita mau apa namanya tutup ya kelasnya ya, saya buka lagi presensinya nanti ya. Oke, baik, Bu. Oke, jadi nanti biar ini fokus di sini dulu di materi dulu. Oke, kita mulai ke materi dulu. Di sini saya share screen, silahkan teman-teman simak ya. Jadi eh, tugas tiga, tugas tiga itu apa sih isinya? Jadi tugas tiga ini adalah laporan laporan akhir. Jadi laporan akhir sebuah penelitian. Jadi gitu. Jadi kalau teman-teman eh, hanya mengupload tugas tiga sesuai dengan pertanyaan di tugas tiga, mohon untuk segera memperbaiki, gitu ya. Kalaupun misal saya belum sempat untuk mengoreksi, jadi silakan langsung ditimpa saja tugasnya, enggak apa-apa. Karena kalau misal teman-teman misal ya, di sini itu upload tugasnya beberapa kali itu tidak masalah. Jadi ada recordnya, ada apa namanya, eh, historinya, histori yang pernah diupload itu seperti apa. Gitu. Nah, jadi tugas tiga ini, sebenarnya tugas tiga ini teman-teman hanya diminta untuk ini aja, menyajikan hasil analisis data penelitian yang telah dikumpulkan sebelumnya dalam artian di antara tugas 2 dan tugas 3 ini ada proses pengambilan data, kemudian memberikan pembahasan yang cukup kritis ya. Pembahasan kritis ini bertujuan untuk apa ya? Mengomentari kondisi apa namanya hasil penelitian atau hasil ambil data itu secara kritis dan mendalam. Bagaimana caranya? Yaitu dengan dipadu-padankan dengan teori dan temuan penelitian yang eh, sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Gitu. Jadi, kalau misal di tugas tiga ini tidak ada teori, tidak ada penelitian terdahulu, pasti akan saya kembalikan ke teman-teman. Dalam artian saya hanya memberikan nilainya ya cukup sedikit, cukup minim gitu. Jadi yang ada di tugas tiga itu kan ada penyajian data, ada analisis data. Jadi yang ada di tugas tiga ini kan teman-teman membacanya soalnya yaitu satu penyajian data, dua analisis data, tiga pembahasan, empat keterbatasan penelitian seperti itu. Nah, di tugas tiga ini banyak sekali yang mengerjakan di penyajian data seperti apa, kemudian analisis data seperti apa. Ini bukan seperti itu sebenarnya. Ini adalah panduan komponen penilaian. Jadi dari ketiga hal atau empat, yang satunya adalah keterbatasan. Nah, keempat ini adalah komponen penilaian. Jadi di tugas tiga ini harus hasil dan pembahasan ini adalah satu bab tersendiri, di mana teman-teman diminta harus ada penyajian data, harus ada analisis data, baik untuk penelitian kuantitatif secara kuantitatif ataupun secara kualitatif. Analisis data di kuantitatif itu misal ada regresi, berarti ada validitas, reliabilitas, uji normalitas,
dan beberapa uji-uji yang lain. Kemudian ada uji T, uji F, gitu jika variabel X-nya agak banyak. Kemudian di penelitian kualitatif, maka harus ada reduksi data sampai ke pengambilan kesimpulan. Ini untuk analisis datanya. Kemudian ada satu pembahasan, di mana pembahasan ini harus sejalan dengan rumusan masalah. Kalau di rumusan masalah itu ada tiga rumusan, maka silahkan membuat 3 poin pembahasan. Itu. Pembahasan pertama adalah berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Pembahasan kedua adalah berkaitan dengan pertanyaan kedua. Pembahasan yang ketiga adalah berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang ketiga. Gitu. Jadi yang namanya pembahasan ini harus sejalan dengan rumusan masalah, tentunya dengan tujuan dan tinjauan pustaka yang telah disusun, di mana ketiganya ini ada di bab 1 dan bab 2. Gitu. Juga dilengkapi dengan penelitian terdahulu sebagai literatur. Juga kalau lebih bagus lagi didasarkan pada teori. Teori ini adalah biasanya teman-teman mengambil dari buku gitu. Selanjutnya, di sini ada. Nah, ini adalah bagaimana teman-teman mengerjakan tugas 3. Nah, banyak sekali yang hanya mengupload tugas 3 saja. Nah, untuk mengerjakan tugas 3, silahkan teman-teman mengkompilasi tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Kumpulkan tugas 1, ditambah tugas 2, ditambah tugas 3. Dan susunlah tugas 3 ini dalam bentuk format laporan penelitian. Gitu. Jadi nanti harapan saya ini jika ada yang belum dapat mata kuliah artikel ilmiah bisa dipakai dan diambil latar belakang, diambil teorinya, diambil eh, apa namanya metodenya sedikit, kemudian hasilnya langsung bisa dipakai. Gitu. Ini untuk mata kuliah karir biasanya bisa dipakai. Nah, kenapa saya minta 1, 2, 3 ini dikumpulkan menjadi satu dalam format bentuk laporan penelitian? Mungkin dosen lain nggak seperti saya, tapi saya minta ini agar apa? Penilaian saya itu karena kan kembali lagi ke tadi ya, pembahasan ini harus sejalan dengan rumusan, harus jalan dengan tujuan, harus jalan dengan teori yang dipakai. Makanya daripada saya bolak-balik males ya ibunya bolak-balik bolak-balik download lagi kan teman-teman itu ada yang nyimpen filenya dalam nama tugas 3 di mana tugas 3 itu nggak cuma satu orang saja yang menyimpan file dalam dengan nama tugas 3. Nah, makanya lebih baik seperti itu dalam format laporan penelitian. Seperti apa sih laporan penelitian? Nah, ini adalah sistematika penyusunan tugas. Saya tidak meminta menulis daftar isi, enggak. Kata pengantar juga tidak perlu. Silakan teman-teman buat judul. Judul ini biasanya cover ya. Cover itu ada biasanya kan pada kalau bikin makalah itu ada logonya UT, kemudian ada judul, kemudian ada di bawah-bawahnya. Nah, seperti yang lain-lain seperti itu. Silakan buat judul dalam satu halaman. Dimana saya selalu scroll judul itu pertama saya buka, oh ini judulnya. Saya catat dulu judulnya itu apa. Kemudian saya tarik ke bawah, walaupun ini sudah tugas 3, saya ke bawah langsung rumusan masalah saya pegang. Oke, langsung lompat langsung ke eh, tugas 3 ini. Biasanya gitu saya cek. Nah, silakan disusun. Jika kemarin belum disusun dengan sistematika yang seperti ini, silakan disusun dengan sistematika yang seperti ini. Kenapa tuh Bu, ini kok disampaikannya pada tugas 3? Kalau saya sampaikan dari mulai tugas 1, nanti teman-teman bingung. Ini ini apa sih? Nah, ini adalah keseluruhan, keseluruhan dari laporan penelitian. Jadi sistematikanya itu seperti ini. Di mana setelah judul itu ada bab 1. Biasanya teman-teman menuliskan bab 1. Itu ada silahkan dibuat center. Center itu tengah atas gitu ya. Enggak di tengah-tengah halaman, di tengah atas, paling atas gitu.
Bab satu, pendahuluan. Di mana bab satu ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ada juga yang menambahkan sistematika penulisan, gitu ada juga. Tapi udahlah seperti ini saja cukup. Saya ingatkan kembali untuk rumusan masalah dan tujuan. Jika rumusan masalah ini ada tiga, tujuannya harus ada tiga. Apa namanya rumusan masalah ini adalah pertanyaan, tujuannya itu adalah jawaban. Misal contoh, apakah terdapat pengaruh digital marketing terhadap peningkatan penjualan? Maka jawabannya tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh digital marketing terhadap peningkatan penjualan. Gitu. Itu adalah rumusan masalah dan tujuan. Bukan tujuannya yang nggak tahu kemana. Kalau mau yang nggak tahu kemana, silahkan ditambahkan ke manfaat penelitian. Bolehlah, gitu ya. Kemarin ada yang rumusan masalahnya ada tiga, tujuannya tujuan utama adalah untuk untuk mencapai tujuan utama tersebut maka terbagi atas beberapa tujuan yang lain. Gitu ada yang seperti itu. Oke. Selanjutnya di bab 2 itu ada tinjauan pustaka di mana tujuan tinjauan pustaka ini terdiri atas penelitian sebelumnya, kajian teori dan kerangka pikir penelitian. Silakan untuk penelitian kuantitatif, teman-teman menambahkan hipotesis di sini. Ini kerangka pikir penelitiannya, gitu ya. Jadi nanti di bawahnya bagan, bagan di mana variabel X dan Y apa namanya X1, X2 berpengaruh terhadap Y kayak gitu. Kemudian di bawahnya ada hipotesis penelitian gitu. Itu untuk kuantitatif. Kalau kualitatif jangan dikasih hipotesis ya. Kualitatif tidak ada hipotesis. Juga tidak ada variabel X dan tidak ada variabel Y. Itu untuk kualitatif. Jadi mohon diperhatikan kalau kualitatif kok ada hipotesis langsung saya tidak koreksi. Saya kasih nilai langsung gitu ya. Kemudian seperti yang teman-teman ketahui, di mana bab satu dan bab 2 ini adalah tugas satu. Kemudian ada bab 3 di mana bab 3 terdiri atas metode penelitian. Ini adalah tugas 2 yang kemarin sudah dikerjakan. Sudah lalu Bu, dibahas lagi. Ya, biar nanti sistematikanya rapi. Di bab 3 ini ada jenis penelitian. Biasanya teman-teman menyebutkan penelitian ini adalah menerapkan pendekatan penelitian kuantitatif. Ada juga yang kualitatif. Di sini adalah metode penelitian bisnis. Jadi, saya harap tidak ada studi literatur ya di sini ya. Gitu ya. Studi literatur itu apa? Ambil beberapa penelitian terdahulu, dikumpulkan jadi satu, kemudian disimpulkan. Itu enggak boleh kayak gitu. Bu, tapi sebenarnya itu ada penelitian yang seperti itu. Namanya Systematic Literature Review. Bahkan di UGM saja SLR itu bisa dibuat untuk tesis. Tapi karena ini tujuan dari UT, metode penelitian bisnis, ini tujuannya adalah untuk melakukan penelitian pada unit bisnis tertentu. Jadi jangan pakai SLR atau Systematic Literature Review. SLR pun harus dilengkapi dengan Fast Viewer ya, nggak cuma menyimpulkan sendiri gitu. Kalau di UGM nggak se nggak segampang yang kita bayangkan. Oke. Di metode penelitian, ini terdiri atas jenis penelitian, kemudian waktu dan lokasi penelitian, di mana kalau teman-teman menuliskan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, tapi waktu penelitiannya itu hanya 2 minggu, maka akan saya coret. Tidak mungkin kualitatif itu 2 minggu. Karena saya adalah peneliti kualitatif, di mana kualitatif yang pernah saya lakukan itu selama 7 bulan. Jadi jangan coba-coba main pakai kualitatif kalau hanya 2 minggu ya. Gitu. Kemudian populasi dan sampel, boleh. Di mana populasi kemarin sudah banyak yang saya komentari, populasinya tidak bisa menentukan, tapi sampelnya tiba-tiba muncul 30 sampel, muncul 50 sampel, muncul 100 sampel. Tidak bisa menentukan populasi, tapi bisa menentukan sampel.
Kemudian ada variabel penelitian dan definisi operasional, di mana definisi operasional ini tentunya dilengkapi dengan indikator operasional penelitian. Indikator operasional penelitian adalah pertanyaan atau pernyataan untuk mencari data. Di sini ada teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Nah, selanjutnya kita sampai ke tugas tiga. Tugas tiga ini, silakan teman-teman membuat tugas tiga dalam wujud bab 4 dan bab 5. Di mana bab 4 ini terdiri atas gambaran umum objek penelitian, kemudian hasil. Hasil itu adalah real data yang diperoleh di lapangan. Itu hasil. Bolehlah dari tabel, kemudian dibahasakan, diuraikan, dideskripsikan itu boleh. Tapi jangan ditambah-tambahi lagi dengan teori atau penelitian terdahulu. Kemudian ada pembahasan, nanti kita akan ada apa sih yang dilakukan. Kemudian eh, yang terakhir adalah simpulan dan saran, di mana saya berkomentar di teman-teman yang lain. Simpulan ini disimpulkan. Jadi simpulan ini adalah hasil apa namanya garis besar dari hasil dan pembahasan, di mana jika rumusan masalahnya ada tiga, simpulannya ada tiga. Jika rumusan masalah ada lima, maka simpulannya ada 5 poin, gitu ya. Kemudian di simpulan ini silahkan dilengkapi dengan implikasi hasil penelitian. Jadikan satu saja dengan simpulan dan saran. Saran ini biasanya bisa untuk unit bisnis, bisa untuk apa namanya penelitian selanjutnya. Kemudian daftar pustaka. Mohon maaf jika kemarin ada yang menaruh daftar pustaka di belakang bab 2, selalu saya komentari, silakan daftar pustaka ditaruh di belakang sendiri. Gitu ya. Jadi silahkan diperbaiki jika setiap bab ini kok ada daftar pustakanya, kumpulkan jadi satu saja, masukkan ke paling bawah. Gitu, ini semua dibuat dalam satu file. Boleh PDF, boleh Word. Gitu ya. Selanjutnya, di sini ada bagaimana teman-teman menuliskan gambaran umum objek penelitian. Jadi gambaran umum objek penelitian ini terdiri atas satu, maaf ada typo, sejarah singkat dan bidang usaha. Bisa disebutkan usaha ini dimulai atau didirikan pada tahun 2020, itu bisa. Menjual apa gitu boleh. Atau bidang usahanya dalam bidang apa gitu. Kemudian ada struktur organisasi, ada visi dan misi perusahaan. Bu, kalau ini adalah UMKM kecil, tidak ada visi dan misi, kita skip nggak apa-apa. Tapi kayaknya teman-teman kemarin banyak yang menuliskan perusahaan sudah berwujud PT ya. Jadi sudah ada visi dan misi. Kemudian kondisi yang relevan dengan topik penelitian. Silakan boleh digambarkan sih. Maksudnya apa sih kondisi yang relevan ini? Nah, di sana itu adanya apa? Kalau kita menuliskan tentang apakah ada pengaruh digital marketing terhadap peningkatan penjualan? Nah, silahkan diungkapkan di sana sudah melakukan digital marketing yang seperti apa. Itu boleh. Harus relevan ya, tidak boleh tidak relevan. Gitu. Kalau untuk gambaran objek penelitian. Selanjutnya ada hasil penelitian di mana di sini ada deskripsi data. Data yang sudah ada dideskripsikan, diuraikan. Gitu. Kemudian ada uji coba instrumen untuk kuantitatif, terdiri atas uji validitas dan reliabilitas. Kemudian ada hasil uji hipotesis, pemaparan secara statistik untuk menjawab perumusan masalah, dan penyajian visual, ada tabel, grafik, kurva, bagan, kemudian ada kemarin ada kurva scatter plot gitu boleh dimasukkan. Kemudian ada uji validitas dan reliabilitas itu jangan satu tabel. Kalau SPSS kan tabelnya kan ini ya lebar banget gitu. Jangan seperti itu. Kita ambil saja R hitung dan R tabelnya, kemudian keterangan valid dan tidak valid. Itu saja. Kemudian ada eh, penyajian visual ini untuk memudahkan. Jadi penyajian visual itu apakah harus dibahas semuanya? Tidak, boleh dibahas yang paling tinggi dan yang paling rendah gitu ya. Ini untuk yang penyajian visual, hasil ya. Jadi hasil itu apa yang ada sudah dibahasakan saja. Kalau saya biasanya
apa namanya bercandanya sama teman-teman itu udah ini Mbak, udah olah data, udah olah data, tinggal ngunek-ngunek ke saja. Kalau saya biasanya bilangnya kayak gitu. Ngunek-ngunek ke dalam artian harus menguraikan ya kan, diurai dulu. Nah, untuk apa sih tujuannya diuraikan? Nah, nanti lebih enak ketika di sini, di pembahasan. Jadi di pembahasan ini ada interpretasi temuan, diinterpretasikan. Seperti apa sih? Dijelaskan secara logis mengapa dan bagaimana hasil penelitian tersebut terjadi. Mengapa sih itu bisa terjadi? Mengapa sih digital marketing ini bisa meningkatkan penjualan? Misal, kayak gitu. Kemudian ada perbandingan dengan teori. Juga ada perbandingan dengan penelitian terdahulu. Nah, kalau hanya teori dan apa namanya, hanya penelitian terdahulu bolehlah ya pembahasannya. Tapi biasanya ya kurang maksimal untuk nilainya. Silakan bisa dikaitkan dengan teori dan juga dengan penelitian terdahulu. Kemudian di pembahasan, nah di sini implikasi dan keterbatasan penelitian sebenarnya kalau tadi itu bisa apa namanya memasukkan implikasi, tapi saya harap implikasi di dalam pembahasan ini jangan dibuat poin sendiri ya, dimasukkan saja di pembahasan, dibuat paragraf gitu, tuh ya. Jadi kan banyak teman-teman yang cara menjawab tugas tiga ini dibuat poin-poin-poin. Sebenarnya pakai sistematika tadi, kemudian untuk memasukkan penyajian data, memasukkan pembahasan dan hasil, memasukkan implikasi, ini dimasukkan dalam paragraf saja, kemudian ada bab 5 tersendiri nanti. Nah, keterbatasan penelitian ini bisa menjadi dasar saran yang teman-teman berikan. Gitu. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh. Ini izin ya, punya siapa ini ya? Sebentar. Punyanya Saudari Nining Triwulandari. Saya kasih contoh yang punya. Nah, ini adalah contoh dari teman-teman yang sudah mengerjakan. Jadi di sini ada pengaruh kualitas interaksi pelayanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan konsumen. Jadi ini ada X, ada Y, ada M. M itu moderasi. Moderasinya adalah kepuasan konsumen. Nah, ini sudah disusun dengan rapi. Saya tidak meminta latar belakang dan lain-lain. Nah, ada teman-teman yang sudah menulis seperti ini, tetapi ini sebelah sini tidak rapi. Itu ada. Karena kan mungkin kliknya gini ya. Nah, kalau gini kan dilihat nggak enak ya. Nanti yang seperti ini mohon untuk dirubah, kemudian diklik yang justify. Nah, ini sudah ada bab satu. Nah, di mana rumusan masalah dan tujuan penelitian ini apa namanya sejalan ya. Tiga juga juga rumusan masalah dijawab dengan tujuan penelitian gitu. Kemudian, nah ini sudah ada bab duanya, sudah sesuai yang ini. Kemudian ada metode ya. Kita langsung ke bawah saja. Nah, ini yang bab 4. Nah, di mana bab 4 sudah ada gambaran umum, karakteristik responden. Nah, seperti ini sudah ada. Ini adalah hasil 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 penelitian atau hasil ambil datanya. Ada uji reliabilitas dan validitas. Nah, seperti ini saja. Membuat tabelnya tidak perlu dari SPSS gitu ya. Kemudian uji reliabilitasnya seperti ini. Ada uji asumsi klasik. Kemudian ada nih, ini adalah analisis regresi untuk menjawab pertanyaan pertama. Kemudian ada menjawab pertanyaan kedua. Ada juga
menjawab pertanyaan ketiga seperti ini, kemudian kita ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini sudah ada teorinya. Ini teori. Hasil dikaitkan dengan teori, dikaitkan dengan penelitian terdahulu. Ini sudah ada. Seperti itu. Kemudian kita tambah. Di sini ada simpulan. Hanya ini masih ada kekurangan di mana simpulannya harusnya dibuat poin-poin sesuai dengan hmm, pertanyaan tadi ya. Karena pertanyaan ada tiga, silakan bisa dibuat tiga poin. Kemudian ada rekomendasi dan saran. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cepet banget ya saya jelasinnya Bu, ya. kalau untuk yang Ibu izin bertanya, Ya, aku Deva dari kelas 67 izin tanya Bu, untuk contoh yang kualitatif ada tidak Bu? kualitatif dari teman-teman saja ya. Iya Bu. Sebentar, saya cek dulu. Kalau kualitatif sepertinya banyak yang ini ya, banyak yang enggak sesuai ini ya. Soalnya kemarin saya buka itu di kualitatif banyak yang nilainya nggak maksimal. Ada nggak ya? Masih sudah ada yang cek di kualitatif, yang pakai kualitatif, kemudian di ini nggak nilainya sudah bagus belum? Kayaknya sebentar, saya cek dulu. Kebanyakan kuanti sih ya. Nah, kuanti lagi. Saya nggak bisa buka satu-satu. Kualitatif sebentar saya masih ingatnya kualitatif itu kelas ini kayaknya. 67. Belum ada kayaknya yang kualitatif yang bagus. Saya belum ngasih. Sebentar. Oke baik Bu, nggak apa-apa. Tapi, coba ini sudah upload belum? Aku belum upload Bu. Coba upload tugas dulu, nanti coba sambil jalan saya ini ya, saya komentari. Tapi agak cepet ya responnya ya. Ini ya, revisinya ya. Jadi jangan ditunda-tunda ya. Karena kan waktunya semakin lama, semakin cepat habis nanti. Gitu. Oke baik Bu. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Karena sudah terlalu malam ini. Nanti sambil jalan kita apa namanya yang kualitatif silahkan dipantau terus karena jujur ya saya ini peneliti kualitatif jadi eh, agak sensitif dengan penelitian kualitatif. Kalau misal jauh dari perkiraan apa namanya dari dari etika penulisan atau etika pengambilan data kualitatif maka eh, saya juga apa sih masa kualitatif kayak gini gitu. Saya lebih kayak kalau kuantitatif banyak yang
Oh, oke, 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 oke. Saya lebih kayak gitu. Karena kuantitatif kan enak ya dilihatnya angka-angka gitu. Kualitatif itu kan saya benar-benar harus memahami. Dan kalau kualitatif kok cuman saya mewawancarai. Oh, tidak. Saya wawancara. Kualitatif boleh dengan wawancara. Tetapi wawancaranya yang seperti apa? Masa penelitian kualitatif hanya 30 menit? Nah, itu saya nggak lah kalau kualitatif. Kayak gitu. Kualitatif itu jauh lebih susah daripada kuantitatif. Normalnya seperti itu. Tapi banyak yang memandang kualitatif itu bisa dikarang. Nah, itulah yang membuat bias penelitian. Jadi silakan untuk yang kualitatif segera upload, nanti akan segera saya komentari. Ya, mumpung ini mendekati akhir-akhir, semoga nanti nilainya bisa maksimal. Ya, terutama yang tugas jangan hanya kalau saya sudah upload, saya tidak peduli dengan hasil. Sudahlah, yang penting sudah upload, pasti dosen itu tidak akan tega kasih nilai jelek. Enggak, seperti itu. Kalau kalau misal apa namanya